Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi falyahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah bila disebut Allah, hati mereka gemetar. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah karenanya. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal atau berserah diri, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka nafkahkan. Mereka itulah orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang sebenarnya. Untuk mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, keampunan dan rezeki yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, sidang jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4 yang telah kita bacakan tadi berbicara tentang orang-orang beriman yang sebenarnya. Orang-orang beriman sejati. Apa indikasi orang-orang beriman yang sebenarnya itu? Diawali dengan suatu pernyataan. Apa indikasi pertama? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut Allah, hati mereka gemetar. Apa artinya wa iza dzukirallah itu? Bila mereka diberikan peringatan dengan azab Allah, dengan murka Allah Subhanahu wa taala, bila melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar.
karena takut kepada azab yang diperingatkan itu. Karena di dalam agama kita, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada namanya wa'ad dan ada namanya wa'id. Wa'ad janji baik, sedangkan wa'id peringatan. Bila mereka diberikan peringatan terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, inilah yang tadi disebut dengan wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi daripada itu, yaf'aluna au ya'maluna awamirallahi wa yanhauna zawajirah. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah indikasi pertama orang-orang yang disebut dengan mukmin sejati itu. Mukmin yang sebenarnya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat itu yang berupa berita-berita gembira ataupun yang berita-berita peringatan, maka ayat-ayat itu menambah keimanan kepada mereka. Kenapa mereka menambah keimanan kepada mereka? Karena mereka membenarkan ayat itu. Karena mereka percaya dan yakin kepada ayat itu. Disebut di sini wa iza tuliyat alaihim, bila dibacakan. Apalagi kalau mereka membaca Al-Quran itu sendiri. Mendengar saja, tapi mendengar dengan baik, mereka juga mendapat rahmat. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, konsentrasi mendengarkannya. Wa ansitu, tenanglah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Sebenarnya kalau kita lihat, para ahli tafsir melihat la'allakum turhamun. Turhamun itu bukan hanya litaraji pengharapan, tapi kalau benar-benar ayat-ayat Al-Quran itu didengar dengan baik, dipahami, dilaksanakan, kamu pasti mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka berserah diri. Hum yufawwiduna umurahum ilallah. Mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan, apakah tidak perlu usaha? Betul. At-tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala itu, bertawakal kepada Allah, diikuti dengan upaya-upaya. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti yang terjadi saat ini, COVID-19 misalnya. Kita yakin bahwa COVID ini pada saatnya akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa yang ada ini, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada padamu, baik yang melekat pada dirimu ataupun yang datang kemudian, itu yanfad, akan lenyap, yafna, akan lenyap dia.
Tapi perlu upaya-upaya seperti tadi disampaikan oleh protokol kesehatan perlu kita patuhi. Minimal 3M itu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu perlu dilakukan. Setelah kita lakukan itu, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berkeyakinan kalau akan kena juga, itu tidak bertawakal kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berikutnya keyakinan menjadi seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada ayat-ayat Allah yang didengarnya sehingga imannya bertambah. Begitu juga peringatan-peringatan Allah. Peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang kepada kita mendorongnya untuk mendirikan salat. Allazina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagai rezeki yang diberikan, yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan, mereka bersihkan harta mereka. Kalau tazkiyatun nafs, kebersihan jiwa itu dengan membayar zakat fitrah misalnya. Tapi kalau tazkiyatul mal, dengan infak, dengan bersedekah, dengan berzakat. Inilah yang dikatakan tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Yuzakun, mereka bersihkan diri mereka, bersihkan harta mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lalu Allah janjikan terhadap orang yang disebutkan itu, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Bukan orang-orang yang pura-pura beriman. Sebab kalau orang pura-pura beriman, sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka. Apakah mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu adalah orang-orang yang kafir. Maka yang kita sebutkan itu adalah ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Apa yang didapatkan oleh mereka? Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Di surga mereka ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Wa maghfiratun, juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Berikutnya warizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang mendatangkan berkah, rezeki yang mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, pengajian ringan kita pada zuhur ini akan mendapatkan atau mendatangkan berkah, mendatangkan manfaat yang besar untuk kita bersama. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.